Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang standar pelaporan keberlanjutan global. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan berbagai standar pelaporan keberlanjutan global. Yang kedua, memahami perbedaan fokus antara masing-masing standar. Yang ketiga, mengidentifikasi standar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang keempat, memahami peran standar ini dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, mengapa perlu standar pelaporan keberlanjutan? Ini berkaitan dengan pelaporan keberlanjutan yang dilaksanakan oleh perusahaan supaya konsisten dan dapat diperbandingkan antar perusahaan, kemudian mudah dipahami oleh investor, regulator, dan pemangku kepentingan, selanjutnya sesuai dengan aturan nasional dan internasional, serta menghindari greenwashing ataupun klaim keberlanjutan yang tidak benar. Nah, kalau kita lihat saat ini sudah ada beberapa standar dalam pelaporan keberlanjutan ya, di antaranya adalah IFRS S1 dan S2 yang diterbitkan oleh ISSB ya. IFRS S1 memfokuskan pada pengungkapan keberlanjutan secara umum serta menjawab kebutuhan investor terkait dengan risiko dan peluang keberlanjutan. Sementara itu, IFRS S2 ini mengkhususkan pengaturan atas pengungkapan risiko dan peluang akibat perubahan iklim, serta wajib melaporkan emisi karbon dari skop 1, skop 2, dan skop 3, serta mendorong analisis skenario untuk ketahanan bisnis terhadap perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada juga standar yang diterbitkan oleh JRI ya. Nah, ini JRI ini merupakan standar yang paling banyak digunakan di seluruh Indonesia ya. JRI standar ya ini diterbitkan oleh JRI yang meliputi dampak ekonomi ya, sosial serta lingkungan serta berbasis material yaitu memfokuskan pada isu yang paling relevan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Kemudian ada juga Sustainability Accounting Standard Board atau SASB ya. Ini mengeluarkan standar yang memfokuskan atas isu keberlanjutan yang relevan secara finansial untuk investor, kemudian pendapatannya berbasis industri ataupun sektor. Contohnya misalkan sektor energi ya, ini berkaitan dengan informasi atas efisiensi energi ataupun emisi karbon. Kemudian sektor teknologi ini mengulas ataupun menyampaikan informasi keamanan data dan limbah elektronik. Sehingga standar yang diterbitkan oleh SASB ini per masing-masing sektor ataupun industri adalah berbeda-beda ya dengan industri yang lain. Kemudian ada juga ISO 14001. Ini merupakan sistem manajemen lingkungan yang membantu perusahaan mengelola dampak lingkungan operasional serta mewajibkan identifikasi risiko lingkungan, kemudian juga mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan program pengurangan limbah, emisi, dan konsumsi energi, serta mewajibkan perusahaan untuk melakukan proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan prinsip plan, do, check, and act. Ya. Kemudian ada juga TCFD ya atau Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Ini memfokuskan pada risiko dan peluang terkait dengan perubahan iklim serta menggunakan analisis skenario ya. Ini berkaitan dengan perkiraan dampak dari berbagai kondisi iklim di masa depan. Ya, ini laporannya mencakup tata kelola, kemudian strategi iklim, manajemen risiko, serta target dan matriks emisi karbon. Nah, kemudian bagaimana caranya dalam memilih standar yang tepat untuk perusahaan ya? Yang pertama ya karena saat ini berkaitan dengan masih belum adanya harmonisasi standar ya, berarti dikembalikan kepada apa namanya perusahaan ya. Nanti mungkin ya sudah ketika sudah ada harmonisasi standar dalam pelaporan keberlanjutan seperti halnya pelaporan keuangan, ya standarnya cuma satu. Nah, cuman saat ini karena ada beberapa standar, berarti perusahaan itu apa namanya pilih berdasarkan kebutuhan investor ya. Apakah istilahnya menggunakan IFRS S1 atau dengan menggunakan SASB. Tapi saat ini SASB sudah menggunakan apa namanya sudah mengintegrasikan ke dalam IFRS S1 dan S2. Kemudian juga perhatikan berkaitan dengan dampak sosial dan lingkungan. Apabila fokus atas dampak sosial dan lingkungan, perusahaan bisa menggunakan standar
berbasis GRI atau ISO 14001. Nah, kemudian berbasis risiko iklim ya. Ini bisa dengan menggunakan TCFD, tapi TCFD sendiri sekarang juga sudah mengintegrasikan kepada FRS S1 dan S2. Nah, banyak perusahaan menggabungkan beberapa standar agar pelaporan lebih lengkap dan dipercaya oleh pasar secara global. Contohnya saat ini, misalkan perusahaan-perusahaan yang listed di bursa ya, itu melaporkan laporan keberlanjutannya sesuai dengan JRS standar serta POJK 51 tahun 2017. Nah, kunci utamanya dalam memilih standar ini adalah sesuaikan dengan karakteristik bisnis dan isu yang paling relevan bagi perusahaan. Nah, demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.